Sebelum kita memulai pelajaran, coba ketua kelas disiapkan kelasnya dan langsung dipimpin berdoa ya. Coba. Semua berdiri. Beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Doa dimulai. Pada hari ini adalah kita masuk materi tentang semua bersih hidup jadinya. Namun sebelum masuk pembelajaran ini, Bapak akan mengulas kembali pelajaran yang sudah lewat. Ya, pelajaran sudah lewat itu adalah mengenai tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqamah. Kira-kira materi ini siapa yang masih mengingatnya? Saya Pak. Kemarin pengajian jujur ya. Coba kamu, apa itu jujur? Jujur adalah sesuai perkataan dan perbuatan seseorang. Iya, baik, bagus. Alhamdulillah masih mengingat materi yang telah Bapak ajarkan pada minggu lalu tentang jujur. Contohnya kemarin adalah seseorang itu jujur. Salah satu contoh apabila dia memakan 3 bakwan di kantin, maka dibayarnya juga harus jangan 5 dimakan bakwan karena Anda ada bungkusnya, langsung dimakannya bakwan 5 tetapi dibayarnya hanya 3. Itu namanya orangnya tidak jujur. Nah, kalau sudah mengerti, maka hari ini kita akan belajar untuk selanjutnya. Adapun judul pelajaran kita hari ini yaitu mengenai taharah. Anak-anak tentunya sudah mengetahui ini apa taharah. Tahu taharah? Apa itu taharah? Iya, bagus. Satu orang siapa? Taharah itu apa? Coba kamu apa itu taharah? Iya, bersuci. Taharah itu berasal dari bahasa Arab, ya. Yang artinya suci. Kenapa kita harus bersuci? Ya karena sesuai dengan perintah Allah. Orang yang tidak bersuci itu dikatakan hadas besar atau hadas kecil. Cara menghilangkannya yaitu dengan cara berwudu atau dengan cara mandi. Kalau dia hadas kecil dengan cara berwudu. Kalau dia hadas besar dengan cara mandi. Nah, bagaimana Pak kalau tidak ada air? Maka kita gunakan pakai tayamum. Nah, itu tayamum mali istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah, taharah ini adalah bersih, ya, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Bila seseorang tidak suci daripada hadas besar dan hadas kecil, ya, Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Mengapa seperti itu? Ya karena sudah memang ditetapkan oleh Allah. Ya, Allah tidak menerima amal seseorang sebelum dia bersuci. Nah, itu dalam Al-Quran. La yaqbalullahi salatan bitahurin, kata Allah. Maka suci ini perlu. Tanpa adanya suci dalam diri kita, maka amal ibadah kita seluruhnya tidak diterima oleh Allah. Kalian sudah bersuci kan? Alhamdulillah sudah bersuci. Bagaimana lafaz niatnya itu kalau wudu hadas kecil? Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'an liraf'il hadasi fardan lillahi ta'ala. Itu artinya sengaja aku. Iya. Kalau hadas besar, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu muslan raf'il hadasil akbari badani fardan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas yang lebih besar
sebesar dari sekian badanku, fardu atasku karena Allah Ta'ala, dengan cara mandi. Apa itu mandi? Siapa tahu mandi? Nah, ini terkadang kita sehari-hari kita sering mandi, tetapi kita tidak tahu apa itu mandi. Siapa bisa mandi? Pasti semuanya bisa mandi. Tetapi apa itu mandi kita tidak tahu. Maka ketika satu helai bulu roma pun tidak basah ini, taharah kita tidak sah. Mandi kita tidak sah. Kalau tidak sah mandi kita, mandi wajib kita, maka segala amal kita tidak diterima oleh Allah. Sholat kita tidak diterima. Jadi mandi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia meratakan air ke seluruh tubuh. Itulah pengertian mandi. Jadi air itu diratakan. Jangan maafnya mandinya seperti mandi bebek. Jadi ratakan dia. Basahi dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Nah itu dia. Basah semua. Satu helai bulu roma tidak basah, maka tidak sah mandi kamu. Kalau tidak sah mandi wajib kamu, maka tidak boleh salat kamu tidak diterima oleh Allah. Jadi pengertian mandi itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat, semuanya wajib basah. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, coba lihat di media, ya. Yang pertama adalah menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kalau dia hadas kecil, cara menghilangkannya dengan berwudu. Pak, ke daerah kami gurun pasir, tidak ada air, kemarau sudah lama ini Pak, nggak ada hujan. Lantas bagaimana Pak? Atau air jauh dari jangkauan kami. Kalau seandainya tidak ada air, terlebih dahulu kita cari di sekeliling kita. Nah, kalau tidak ada air, maka kita boleh bertayamum dengan pakai apa? Dengan pakai debu. Ada yang bisa dapatnya tayamum? Enggak ya, berarti belum hafal. Nanti kita hafal sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma li istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Ini siapa namanya? Iya, nada hafal dia. Tapi karena mungkin barangkali jarang bertayamum, sehingga agak keluh lidahnya ya. Sebenarnya Bapak yakin udah hafal ini. Baik, kemudian melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kemudian menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Materi hari ini sudah Bapak jelaskan. Kemudian tujuannya juga sudah Bapak sampaikan tadi, untuk lebih memudahkan dalam mempelajari hal ini dan kita saling berbagi ilmu pengetahuan. Maka di sini Bapak akan membagi kelompok seperti minggu lalu. 3 kelompok ya minggu lalu ya. A, B, dan C. Nah, sekarang Bapak harapkan anak-anak Bapak seluruhnya bekerja sama membagi kelompok. Ayo bagi kelompoknya sekarang. Akan kita urutkan, yaitu menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Sekarang Bapak akan bagikan ini gambar tata cara berwudu ya. Tata cara berwudu berarti menghilangkan hadas kecil. Nanti kalian cermati gambar ini. Kelompok A, B, C. Coba. Seluruhnya siswa-siswa Bapak setelah ya mengamati dan melihat gambar yang Bapak bagikan ya. Tentunya di sana ada tata cara berwudu ya, sesuai dengan gambar yang Bapak bagikan barusan. Rukun dan syaratnya juga ada. Sekarang kita melanjutkan ya. Menayangkan video pembelajaran. Nanti media akan Bapak tampilkan. Kalian di sana mengamati ya, sesuai yang disampaikan oleh Al Ustadz Adi Hidayat. Nanti kalian amati, kalian simpulkan nanti di sini masing-masing kelompok. Kemudian nanti akan kita presentasikan dan akan kita buka nanti sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya. Mengajarkan kepada kita bagaimana cara menyempurnakan. Perhatikan fokus sebentar. Pertama, ada setan yang menggoda orang wudu. Namanya siapa? Walhan. Tugas pertama dia berikan waswas.
cara menepikan was-wasnya, kita berlindung kepada Allah. Ya, mohon kepada Allah supaya kita dilindungi. Ucapan apa? Bismillah. Hadisnya ada. Jadi ketika Anda sedang mau berwudu, mengucapkan Bismillah, Anda saya bermohon perlindungan kepada Allah. Bukan cuma mengucapkan di lisan. Jadi begitu katakan Bismillah, minta ya Allah lindungi, gitu kan? Minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat itu yang akan meneguhkan hati, membuat setan kesulitan memberikan waswas. Maka darahnya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan pernah memanggil saya satu kali, kemudian mengajarkan saya untuk berwudu. Ya, fa'amara li an atawadda. Maka kalau seperti ini bisa, ya, saya ambil ini aja. Di gayung misalnya kan, bukan gayung yang ditumpahkan. Jadi begini tidak, tapi airnya diambil. Perhatikan, bukan dicelupkan ke dalam, tapi ini diambil begini. Baru kemudian setelah begini. Paham? Anda akan temukan orang yang basuh muka, gayungnya ke sini gitu kan. Basuh tangan, gayungnya ke sini. Akan ditemukan seperti itu. Ya. Nah, baik. Kita sudah menampilkan media, langsung kita perlihatkan bagaimana tata cara berwudu dengan baik. Nah, sekarang ingin Bapak jelaskan, coba perhatikan gambar juga yang sudah Bapak bagikan tadi, ya. Seperti dalam tayangan video tadi, bahwasanya tata cara berwudu itu memang harus lengkap rukun dan syaratnya. Namun ada di sana perbedaan gerakan. Seperti yang lazim kita kerjakan, ya, menurut mazhab Syafi'i, di sana coba kita lihat. Biasanya kalau kita waktu mengusap kepala kan begini ya. Coba perhatikan sini semua. 1, 2, 3. Nanti bila kita menjumpai salah seseorang yang caranya berbeda dengan kita, contohnya seperti ini, maka itu jangan kita salahkan. Karena barangkali dia memakai mazhab lain yang bukan dari mazhab Syafi'i. Pak, itu apakah salah, apakah benar? Benar. Jangan terlalu cepat menyalahkan seseorang. Begitu juga dengan hal yang membatalkan wudunya. Ada yang mengatakan ketika istrinya tidak batal. Itu juga terdapat ikhtilaf ya. Berdasarkan gambar yang sudah Bapak bagikan, begitu juga dengan media pembelajaran yang sudah kita saksikan ya. Barangkali anak-anak ada yang kurang mengerti atau belum memahami. Bagi anak-anak kami persilahkan 1 atau 2 orang ya yang ingin bertanya. Coba dipersilahkan untuk bertanya. Saya Pak, saya sudah wudhu, tiba-tiba kentut sikit, saya tidak Pak. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Memang nampaknya agak sepele barangkali, cuma lagi itu adalah pertanyaan yang bagus menurut Bapak. Dia sudah berwudu, tiba-tiba buang angin dan sedikit katanya. Wudunya itu adalah tetap batal. Karena salah satu membatalkan wudu itu adalah berhadas. Sedikit atau banyak keluar gas LPG-nya, sudah batal wudu. Baik, sampai di sini Bapak rasa sudah mengerti ya? Kami dari kelompok B yang bertanya, sebutkan contoh sebab hadas kecil. Kami dari kelompok C akan menjawab dari pertanyaan kelompok B. Berhadas atau buang angin. Yang kedua? Tidur nyenyak. Iya, oke, baik. Yang pertama berhadas ataupun buang angin. Kemudian apa tadi? Sebagai-baiknya apa tadi? Tidurnya? Ya, oke. Untuk pembelajaran pada hari ini ya, sampailah kita penghujung. Ya. Bahan juga tadi sudah Bapak sampaikan ya, tentang taharah. Kemudian media pembelajaran juga sudah disaksikan. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan pembelajaran hari ini, bahwasanya taharah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya suci. Orang yang tidak suci maka tidak diterima oleh Allah salatnya. Kecil, cara menghilangkannya dengan berwudu. Kalau dia hadas besar,
Cara menghilangkannya dengan mandi. Baik. Pak Rasa sudah paham semuanya untuk anak-anak kami dan alhamdulillah sangat aktif ya, baik di dalam kelompoknya masing-masing. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas ya tentang indahnya kebersamaan dengan salat berjamaah. Jadi harapan Bapak seluruh anak-anak kami nanti belajarnya boleh di buku yang sudah Bapak bagikan atau di perpustakaan yang lain, boleh sumber belajarnya itu dari internet. Bisa dimengerti? Bisa. Dan tugas yang Bapak berikan tadi berupa esai 5 buah soal itu dikerjakan ya, dikerjakan minggu selanjutnya nanti dikumpulkan dengan Bapak